Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Serba Inspirasi ya. Mudah-mudahan review kali ini, tutorial kali ini, sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Khususnya teman-teman yang baru mengenal bursa, yang baru mengenal saham ya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin em, men-sharing terkait dengan broker ya. Jadi untuk pemula ini bagian dari tips bagaimana memilih sekuritas yang baik. Selama ini kita hanya mengetahui beberapa saja ya, padahal di Indonesia sendiri ada banyak sekali sekuritas atau perusahaan efek ya, gitu. Jadi ada beberapa kriteria yang membedakan perusahaan tersebut ya. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya perusahaan efek itu? Perusahaan efek atau PE ya adalah sebuah perseroan yang mendapat izin dari OJK ya, yang mendapat izin dari OJK yang dulunya Bapepam ya, Bapepam. Kemudian perusahaan efek yang memiliki izin usaha sebagai PEE ya, ada PEE, penjamin emisi efek ya, penjamin emisi efek dapat menjalankan kegiatan penjaminan emisi efek dan kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi, yaitu pemberian nasihat dalam rangka penerbitan IPO ya, IPO, kemudian penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan atau restrukturisasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Ya, ini sengaja saya tampilkan ini teman-teman biar sambil membaca ya. Jadi saya tampilkan ini teksnya ini biar teman-teman juga ikut membaca, jadi mudah untuk dicerna ya, mudah untuk dipahami. PE yang dimiliki izin ya, PE yang memiliki izin usaha sebagai PPE ya, atau perantara pedagang efek ya, perantara pedagang efek. PPE beda dengan PEE ya. Kalau PEE adalah perusahaan penjamin emisi efek ya, penjamin emisi efek. Kalau PPE adalah perantara pedagang efek. Jadi beda ya antara PEE dan PPE ya. PE yang memiliki PE ini perusahaan. PE yang memiliki izin sebagai usaha PPE dapat menjalankan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. PE yang memiliki izin usaha sebagai manajer investasi MI ya, jadi perusahaan efek itu ada yang hanya memiliki izin MI, jadi dia hanya bisa mengelola dana nasabah yang diinvestasikan sebagai portofolio ya, portofolio efek, misalkan diinvestasi kemana gitu, intinya dikoleksi secara kolektif ya. Kemudian izin usaha sebagai penjamin emisi efek ya, PEE, penjamin emisi efek, berlaku juga sebagai izin perantara perdagangan efek. Jadi kalau sebuah broker yang memiliki izin PEE berarti sudah bisa menjalankan perdagangan efek. Akan tetapi perusahaan perdagangan efek atau perantara perdagangan efek PPE, izin yang dimilikinya tidak bisa digunakan untuk kegiatan sebagai penjamin emisi gitu ya. Jadi kalau PPE, izinnya PPE, penjamin
emisi efek itu sudah include sudah termasuk untuk kegiatan perdagangan efek. Tapi kalau izinnya PPE, perantara perdagangan efek, yang di sini lihat kursor saya, itu tidak boleh melakukan penjaminan emisi ya. Jadi hanya bisa digunakan ya. Hanya bisa digunakan untuk perantara perdagangan efek. Begitu ya. Jadi detailnya seperti ini teman-teman. Ini adalah daftarnya. Misalkan ini kode brokernya AD. Jadi selama ini teman-teman hanya tahu beberapa mungkin ya, mungkin atau bahkan yang pemula sama sekali nggak tahu kecuali kode saham sekuritasnya sendiri ya. AD itu adalah PT Oso Sekuritas. Izinnya itu PEE ya, termasuk perantara perdagangan efek. Nah, kemudian AF PT Harita Kencana Sekuritas. Izinnya perantara perdagangan efek, jadi tidak termasuk penjamin emisi efek. Ini ya perbedaannya ya teman-teman ya. Jadi izinnya kalau penjamin emisi efek itu sudah termasuk dengan perantara perdagangan efek. Kalau izinnya PEE itu sudah termasuk PPE ya, gitu. Tapi kalau PPE itu belum termasuk dengan PEE. Nah, gitu. Ini perbedaannya. Dua ini saja silahkan dibedakan ya. Jadi PT Oso Sekuritas ini memiliki izin PEE yaitu penjamin emisi efek. Tapi izinnya sudah termasuk untuk perdagangan efek, yaitu broker gitu ya. Di sini bedanya PT Harita Kencana Sekuritas itu hanya perdagangan efek saja. Dia tidak bisa melebur, tidak bisa menjamin emisi dan sebagainya ya. Gitu. Nah, silahkan dilihat-lihat broker sampean opo ya. Broker teman-teman apa ini kodenya gitu ya, yang sering dipakai teman-teman itu apa. Nah, salah satu tips caranya memilih broker yaitu dilihat izinnya dulu. Izinnya itu hanya perdagangan efek atau penjamin emisi efek. Bedanya apa sih sebenarnya dua-duanya ini? Nah, perbedaan yang mendasar adalah pada saat sekuritas itu memiliki izin PEE atau penjamin emisi efek ya, itu biasanya nasabah kalau ada IPO ya, misalkan perusahaan AD misalkan ini menjamin emisinya PTA yang mau IPO misalkan. Nah, biasanya nasabahnya itu dikirimi penawaran duluan teman-teman gitu ya, dikirimi penawaran saham duluan gitu biasanya. Nah, kalau bukan nasabah sekuritasnya ya nggak dikirimin kecuali nanti di share ke publik gitu. Tapi biasanya nasabahnya akan di email duluan gitu. Itu adalah nilai plus pertama yang mempunyai izin penjamin emisi efek. Jadi yang izinnya penjamin emisi efek sudah termasuk, sudah pasti bisa melakukan perdagangan efek. Tapi kalau izinnya perdagangan efek, belum tentu bisa menjamin emisi efek gitu. Nah, selanjutnya ini ya teman-teman banyak sekali ya. Misalkan kayak gini nih. AG PT Kliwon Sekuritas Indonesia. AHA PT Sinhan Sekuritas Indonesia misalkan kayak gitu. Ini ada Wantek Sekuritas ya, AN. Jadi kalau teman-teman itu menyebut wah ini saham ini bandar, ini bandar, nah sebenarnya ini ya namanya kan taunya cuma yang sering apa bitnya hilang-hilang itu kan sering menjadi trending itu KIA ya, KIA kita cari dulu. Mana? Nah ini
XA ini PTNH, Korindo Sekuritas Penjamin Emisi Efek. Nah, ini sering bitnya hilang-hilang ini teman-teman ya. Sering bitnya hilang-hilang. Bitnya tebal tiba-tiba hilang gitu ya. Itu yang lagi ngetren. Nah, silakan dibaca-baca ya. Silakan dibaca-baca. Ini saya gulir gitu. Ya, jadi dari atas itu PT Wantek ini. Saya juga baru tahu loh teman-teman kalau ada PT Wantek Sekuritas ini. AN ini ya. Saya juga nggak mungkin semua ini saya hafalin gitu. Intinya saya melihatnya pertama izinnya, yang kedua kalau saya secara pribadi pilih sekuritas yang BUMN. Kenapa harus BUMN? Ya kalau ada apa-apa itu di backing oleh pemerintah gitu. Terus yang kedua itu punya bank konvensional sendiri. Misalkan ini ya, kalau saya Mandiri Sekuritas itu punya bank mandiri sendiri. Kalau BNI Sekuritas juga punya bank sendiri. Jadi transfernya juga cepat, nggak kena biaya dan lain-lain lah. Enak pokoknya. Kalau saya sih gitu. Tapi ini bukan promosi, bukan endorse saya ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi saja. Oke ya, ini ada PDF-nya. Jadi kalau misalkan ada yang butuh, teman-teman ada yang butuh, silahkan tulis kolom komentar ya. Nanti akan saya kirim ya. Akan saya upload di deskripsi ya untuk link downloadnya ya. Gitu teman-teman. Ya. Nanti silahkan kalau misalkan ada yang membutuhkan ini, file ini, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya re-upload di deskripsi untuk link downloadnya. Karena ini sebenarnya juga apa ya, teman-teman mungkin juga sebagian besar udah banyak yang tahu sih kalau yang kayak gini. Ini untuk teman-teman yang baru memulai saja ya, yang sudah expert ya silahkan skip aja nih video. Ya saya ini cuma curhat-curhat, sharing-sharing biasa saja. Ini recordingnya pun juga nggak pakai studio gitu. Ini cuma biasa saja. Jadi saya sharing-sharing biasa saja daripada ilmunya nganggur ya di sharing-sharingkan gitu aja teman-teman ya. Jadi jangan berharap yang wah ini videonya jelek dan sebagainya gitu. Niatnya memang sharing teman-teman. BJ PT Inti Kapital ya. Kapital Sekuritas Penjamin Emisi Perantara Perdagangan Efek gitu. Ya jadi kalau tadi perantara perdagangan efek belum bisa menjadi penjamin emisi efek gitu. Nah, kelebihannya yang izinnya penjamin emisi efek kalau ada IPO yang perusahaan tersebut menjadi penjamin emisinya, maka kita akan diberikan penawaran lewat email begitu. Oke ya, teman-teman gitu ya. Jadi memang dulu saya pernah janji untuk membahas apa sih nama-nama broker yang ada di Bursa Efek Indonesia, dan ini saya nggak ngitung ini ya, nggak saya kasih nomor berapa jumlahnya ini, pokoknya banyak deh ya. Ini ada berapa halaman sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 halaman, 6 teman-teman ya, ada 6 halaman. Jadi silakan nanti kalau misalkan diperlukan ya, kalau diperlukan silahkan ketik di kolom komentar, nanti akan saya re-upload. Ini saya buat sendiri ya teman-teman, ini nggak saya download dari mana-mana ya. Ini saya buat, artinya ini saya buat file PDF sendiri gitu loh. Saya buat di Word terus saya save di format PDF gitu. Jadi nanti kalau teman-teman memang butuh, silahkan ketik di kolom komentar, nanti akan saya upload di sana. Oke teman-teman, itu perbedaannya ya. Yang pertama, izin penjamin emisi efek itu sudah termasuk perantara perdagangan efek ya. Izin penjamin emisi efek itu sudah termasuk include izin menjadi perantara perdagangan efek. Akan tetapi izin perantara pedagang efek itu belum termasuk izin penjamin emisi efek gitu. Nah, kelebihannya apa penjamin emisi efek?
itu kalau perusahaan tersebut yang memiliki penjamin emisi efek izinnya ya, itu pada saat menjadi penjamin emisi perusahaan yang mau IPO, maka kita akan mendapatkan email penawaran, kita akan mendapatkan jatah. Begitu teman-teman ya. Jadi semoga bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.